Shalom adik-adik, apa kabarnya hari ini? Selamat hari Minggu ya. Walaupun kita beribadah di rumah, kita harus tetap semangat memuji Tuhan. Nah, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kakak rindu kita menyanyikan satu pujian. Pujian ini pujian baru. Pujian ini terdapat di dalam surat 1 Korintus pasal 15 ayat 3 sampai ayat yang keempat. Di sana dikatakan, ada yang sangat penting disampaikan kepada kita, bahwa Kristus telah mati dan bangkit bagi kita semua. Mari kita nyanyikan pujian ini bersama-sama. Ada yang sangat penting ku sampaikan padamu, bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita. Yang sesuai kitab suci ku sampaikan padamu, bahwa Ia dibangkitkan di hari yang ketiga. Semua kasih karunia, pada Yesus ku percaya. Semua kasih karunia, ku menang atas dosa, iblis dan maut. Dan aku suka, dan aku suka, dan ku suka beritakan kemenangannya. Ada yang sangat penting ku sampaikan padamu, bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita. Yang sesuai kitab suci ku sampaikan padamu, bahwa Ia dibangkitkan di hari yang ketiga. Semua kasih karunia, pada Yesus ku percaya. Semua kasih karunia, ku menang atas dosa, iblis dan maut. Dan aku suka, dan aku suka, dan ku suka beritakan kemenangannya. Dan aku suka, dan aku suka, dan ku suka beritakan kemenangannya. Nah, kita akan mendengarkan firman Tuhan, namun sebelumnya mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur hari ini Tuhan memberkati kami, walaupun kami di rumah kami masing-masing. Dan saat ini kami akan mendengarkan firman Tuhan, berkati dari awal hingga akhirnya. Berkati supaya kami bisa mendengar dengan telinga kami, dan Tuhan siapkan hati kami untuk diisi oleh kebenaran firman-Mu. Terpujilah Engkau Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan hari ini terdapat dalam Injil Lukas pasal 24 ayat 13 sampai 35. Tema firman Tuhan hari ini adalah Yesus menampakkan diri di jalan ke Emmaus. Ayat hafalan kita hari ini terdapat dalam Lukas pasal 24 ayat yang ke-32. Kata mereka seorang kepada yang lain, "Bukankah hati kita berkobar-kobar ketika Ia berbicara dengan kita di tengah jalan, dan ketika Ia menerangkan kitab suci kepada kita?" Nah, adik-adik masih ingat kan firman Tuhan minggu lalu? Dalam Injil Lukas pasal 24 ayat 13 sampai ayat yang ke-35, Yesus menampakkan diri beberapa kali kepada murid-muridnya, dan salah satunya kepada 2 orang murid yang sedang berjalan menuju ke sebuah kampung di Emmaus. Salah satunya di antara mereka bernama Kleopas. Mereka adalah murid Yesus dan berjalan bersama Yesus, tetapi mereka tidak mengenal siapa Yesus. Mengapa demikian? Di ayat 16 dikatakan bahwa ada sesuatu yang menghalangi mata mereka, sehingga mereka tidak dapat mengenal Tuhan Yesus. Yang membuat seseorang tidak mengenal Yesus adalah
ilah zaman ini. Di dalam kitab 2 Korintus pasal 4 ayat 4 di sana dikatakan, yaitu orang-orang yang tidak percaya, yang pikirannya telah dibutakan oleh ilah zaman ini, sehingga mereka tidak melihat cahaya Injil tentang kemuliaan Kristus yang adalah gambaran Allah. Wah, ternyata ada ketidakpercayaan terhadap firman Allah. Kedua murid ini berkali-kali setelah mendengar bahwa Kristus memang akan mati dan bangkit. Firman Tuhan pun telah disampaikan kepada mereka, tetapi semuanya itu tidak diperhatikan oleh mereka. Bahkan walaupun Kristus sudah bangkit, mereka berdua tetap tidak percaya. Hal ini membuat Tuhan Yesus mencela mereka. Yesus berkata di dalam Lukas pasal 24 ayat yang ke-25, "Hai kamu orang bodoh, betapa lambannya hatimu, sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi." Bagaimana agar dapat mengenal Kristus? Di ayat yang ke-45 dikatakan, lalu ia membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Tuhan Yesus membuka pikiran mereka sehingga mereka bisa mengerti kitab suci. Tuhan Yesus mengingatkan Kleopas dengan suatu tindakan yang biasa dilakukan Tuhan Yesus, yaitu memecahkan roti dan mengucap berkat. Kita lihat di ayat yang ke-30. Kleopas mengundang bahkan mendesak Tuhan Yesus untuk tinggal dengan mereka. Hal ini menggambarkan kerinduan Kleopas untuk mengerti firman Allah. Nah, adik-adik, titik awal seseorang dapat mengenal Allah adalah dengan datang kepadanya dan memberi diri, meresponi kasih Allah dan membuka hati, percaya dan menerima Tuhan Yesus sungguh-sungguh di dalam hati. Nah, apa ya akibatnya setelah mereka mengenal Kristus? Ada dua akibat. Yang pertama ada di ayat 31. Ketika itu terbukalah mata mereka dan mereka pun bisa mengenal Yesus. Mereka sadar bahwa yang berbicara dengan mereka adalah Tuhan Yesus. Mereka begitu bersuka cita ketika mereka mendengar firman Tuhan. Yang kedua, di ayat 32, hati mereka berkobar-kobar. Mereka begitu bersemangat untuk menyampaikan berita sukacita yang baru saja mereka alami. Mereka langsung bangun dan kembali lagi ke Yerusalem. Dengan penuh semangat mereka menceritakan apa yang baru saja mereka alami kepada murid-murid yang lain. Nah, adik-adik, kita harus menyadari bahwa hidup adalah sebuah perjalanan untuk kita semakin mengenal siapa Tuhan Yesus. Melalui firman Tuhan, kita dapat semakin mengenal Tuhan Yesus. Nah, siapa di antara adik-adik yang senang membaca Alkitab? Semakin kita membaca firman Tuhan, semakin kita mengenal Tuhan Yesus. Semakin kita mengenal Tuhan Yesus, maka semakin hati kita ingin menyenangkan Dia. Jangan sampai kita ke gereja membawa Alkitab, tetapi kita tidak sungguh-sungguh ibadah, kita tidak sungguh-sungguh berdoa, kita tidak sungguh-sungguh mendengarkan firman Tuhan. Sehingga kita sama seperti dua murid yang sedang berjalan ke Emmaus tadi. Mereka sudah pernah mendengar tentang Yesus, tapi mereka tidak percaya. Lalu apa yang dapat kita pelajari hari ini? Nah, ingat, kita harus mengenal Yesus dengan sungguh-sungguh, supaya kita tidak menjadi seperti dua orang murid tadi. Mereka meragukan siapa Tuhan Yesus. Mereka tidak mengenal Tuhan Yesus sungguh-sungguh. Nah, adik-adik, bagaimana kita mengenal Tuhan Yesus? Kita harus rajin berdoa, bersekutu, membangun hubungan yang baik dengan Tuhan. Kita harus rajin membaca Alkitab, supaya kita semakin mengenal Tuhan Yesus. Pengenalan kita akan Tuhan Yesus akan membawa perubahan dalam hidup kita, agar kita menjadi orang-orang yang berpengharapan dan mau bersaksi bahwa Yesus adalah satu-satunya juru selamat dunia, supaya kita semua tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Kita telah mendengarkan firman Tuhan. Mari kita bersatu dalam doa. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk hari ini. Kami bersyukur walaupun kami beribadah di rumah kami masing-masing. Kami percaya Tuhan Yesus hadir di tengah-tengah kami. Dan saat ini kami telah belajar kebenaran firman Tuhan. Ajari kami untuk terus mengenal Engkau lebih dalam ya Tuhan. Berkati kami ya Bapa, supaya kami rajin membaca Alkitab, supaya kami rajin berdoa, supaya kami juga mau bersaksi kepada semua orang bahwa Yesus satu-satunya juru selamat dunia. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.